Ya Ibu, ini apabila tadi Israel merasa sudah sangat terdesak Bu, apakah opsi nuklir ini nantinya akan bisa dikeluarkan Bu? Ya, eh, senjata nuklir itu sebenarnya deterrence ya, hanya untuk berjaga-jaga, hanya untuk menakut-nakuti, ya. Karena resikonya besar sekali kalau betul-betul dipakai. Kalau betul-betul misalnya Israel menggunakan senjata nuklir itu, saya nggak bisa bayangkan itu kemarahan dunia akan luar biasa. Karena senjata nuklir kita tahu akan menghancurkan semuanya. Jadi beda dengan senjata konvensional kan gitu. Nah, sementara dari pihak Iran sendiri itu memang laporan dari IAEA itu mengatakan nggak ada senjata nuklir itu. Iran sama sekali tidak membuat senjata nuklir. Sehingga sekarang pertanyaannya apakah Israel akan memakai atau enggak? Saya pikir mudah-mudahan tidak ya. Tapi itu kalau sampai menggunakan itu berarti betul-betul keputusan yang sangat irasional gitu ya. Karena dampaknya besar sekali. Oke, Bu, ini jika kita lihat bagaimana kalau kita bicara soal Rusia dan Cina, Bu, karena kabarnya kan memang si Jinping dan juga Putin sudah ada komunikasi mungkin, Bu. Nah, faktor Rusia dan Cina ini juga perlu dipertimbangkan ya dari sisi apakah Amerika akan menyerang apa enggak. Karena Rusia dan Cina itu sangat berkepentingan juga dengan situasi saat ini supaya tidak terjadi perang regional ya. Karena tadi itu China sangat tergantung dari suplai minyak dan gas dari Timur Tengah. Kalau Selat Hormuz ditutup, dia akan kesulitan. Kemudian Rusia juga nggak ingin kehilangan hegemoninya juga di Timur Tengah setelah Suriah lepas. Nah, artinya mereka akan mengupayakan segala macam cara yang bisa untuk menahan Amerika Serikat agar tidak menyerang Iran. Tapi kalau seandainya betul-betul menyerang, saya pikir Rusia dan Cina akan membantu Iran gitu, tapi mungkin tidak terlibat perang langsung, melainkan bantuan-bantuan logistik. Ya. Oke, baik Bu. Ini jadi untuk mempertegas kembali bagaimana nantinya proksi-proksi Iran, tapi jangan dijawab kembali Bu. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Pemirsa, kami akan melanjutkan dialog dengan Ibu Dina. Dah, Bu Dina, ini tadi sebelum komersial break, tadi sudah saya tanyakan kembali mengenai kejelasan bagaimana proksi-proksi Iran nantinya Bu. Ya, yang sering diistilahkan proksi itu kan ada beberapa ya, ada yang di Irak, kemudian ada yang di Lebanon, Hizbullah, dan Ansarullah Yaman ya. Nah, ketiga ini apakah akan bergerak untuk membantu Iran seandainya betul-betul Iran diserang oleh Amerika Serikat? Dari pernyataan yang keluar secara memang sudah disampaikan gitu, iya mereka akan memberikan bantuan. Nah, sekarang bantuannya seperti apa? Kalau dari Yaman selama ini mereka sudah menutup Laut Merah ya supaya tidak dilalui kapal-kapal yang akan membawa logistik ke Israel. Kemudian juga dari Yaman itu mereka juga punya cadangan rudal yang bisa mencapai Israel dan itu sudah dilakukan selama ini. Dan kemudian kalau Hizbullah di Lebanon Selatan itu kan berdekatan banget dengan Israel, memang berbatasan darat. Jadi mereka akan mengintensifkan serangannya justru malah ke Israelnya. Nah, kalau Irak, nah ini di sini titik lemahnya Amerika sebenarnya karena pasukan Amerika Serikat itu banyak yang ditugaskan di Irak dan di Suriah. Sehingga milisi di Irak ini, Islamic Resistance of Iraq ini sangat mudah buat mereka untuk melakukan serangan ke ke serdadu Amerika Serikat yang ada di Irak maupun di Suriah. Nah, saya pikir Amerika pasti akan memperhitungkan resiko-resiko ini, sehingga ini salah satu pertimbangan kuat bagi pihak-pihak di Amerika Serikat sendiri yang menentang keterlibatan mereka di Iran.